Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis tentang buku tema 1 kelas 3 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu ada Fadilah Salsabila Riyadi dengan NIM 2002214, Indah Cahaya Putri dengan NIM 2000297, Meisya Siti Zainab dengan NIM 2000178, Nabila Ratri Widya Astuti dengan NIM 2000216, dan yang terakhir Putri Nur Isnaini dengan NIM 2000690. Nah, langsung saja yuk kita simak hasil analisis yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Nah, jadi apa sih muatan IPS atau nilai karakter sosial yang ada di subtema 1 ini? Nah, jadi secara keseluruhan pada subtema 1 ini banyak muatan IPA dan matematika. Terlihat jelas dari judulnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Tapi tetap sedikit terselip muatan IPS, namun memang lebih menanamkan nilai karakter sosialnya daripada pengetahuan. Nah, pada pembelajaran 1 dengan siswa mempelajari makhluk hidup, maka diharapkan siswa dapat menunjukkan karakter sosial yang terkandung, yaitu rasa syukur, saling menghargai, dan kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup di sekitarnya, serta menyadari bahwa sesama makhluk hidup saling membutuhkan dan membantu. Makanya siswa belajar bahwa sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial harus mengetahui keadaan makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian di pembelajaran 2 terdapat sedikit muatan IPS juga, yaitu menjadikan pengalaman mengamati pertumbuhan hewan di sekitarnya menjadi sumber cerita dalam hidupnya dan belajar berinteraksi sosial dalam berdiskusi, sehingga belajar bagaimana saling menghargai pendapat, terus juga mengamalkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sosialnya dan menjadikan pengalaman bersyukur itu sebagai sumber cerita. Selebihnya karena lebih banyak ilmu pengetahuan alam dan sedikit olahraga, maka hanya nilai karakter sosial yang mendominasi daripada pengetahuannya dan diharapkan tertanam dalam diri siswa. Selanjutnya, muatan IPS di pembelajaran 3 itu siswa menjadikan pemahaman belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup sebagai sumber cerita. Diajarkan dan dikenalkan juga perilaku untuk bermanfaat bagi sesama makhluk hidup. Ada juga kegiatan bersama orang tua yang membantu siswa melihat perbedaan mereka mulai dari bayi hingga kelas 3. Hal tersebut menunjukkan sejarah hidup siswa selama mereka hidup. Memang hanya segitu, didominasi oleh IPA dan sedikit olahraga dan seni. Dengan siswa menunjukkan sejarah hidup, berarti terdapat disiplin ilmu sosial, yaitu sejarah. Nah, kemudian di pembelajaran 4, muatan IPS itu dengan berinteraksi sosial diharapkan siswa dapat berinteraksi dengan baik dengan temannya ataupun di luar sekolah, sama-sama baik dalam berinteraksi sosial. Ada juga mengingat kembali pertumbuhan tinggi mereka dari kelas 1 sampai kelas 3. Berarti di sini juga terdapat unsur masa lampau sehingga sejarah pada dirinya sendiri, di mana sejarah ini juga termasuk disiplin ilmu sosial. Terus di pembelajaran 5 ini siswa diminta untuk membuat cerita berdasarkan gambar yang tersedia di buku. Nah, dikerjakan secara berkelompok, berarti muatan IPS yang terdapat itu menjadikan gambar sebagai sumber cerita. Selain itu, dengan mengerjakan secara berkelompok berarti terdapat diskusi atau interaksi sosial, sehingga diharapkan siswa dapat berinteraksi sosial, berpikir kritis, dan tertanam nilai karakter sosial yang terkandung dari kegiatan ini. Siswa juga diajarkan untuk menjaga kebersihan, menceritakan kebiasaannya, dan mengamalkan sila pertama Pancasila, serta membangun nilai sosial, karakter sosial, interaksi sosial yang baik ketika bercerita. Nah, di pembelajaran 6 hanya ada muatan IPS untuk mengamalkan
sila pertama Pancasila, yaitu dengan cara bersyukur. Nah, jadi memang di subtema 1 ini lebih mengintegrasikan IPA dan didominasi oleh IPA. Walaupun sedikit ada olahraga, matematika, dan seni budaya. Walaupun begitu, dengan mempelajari hal tersebut, banyak nilai karakter sosial yang terkandung untuk ditanamkan pada siswa, seperti rasa syukur, cinta lingkungan, saling menghargai, kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup di sekitarnya, nilai-nilai religius, percaya diri, mandiri, kebersamaan, rendah hati, kerjasama, pantang menyerah, berani, mencintai kebersihan, membiasakan sikap untuk berterima kasih, serta membiasakan untuk berdoa ketika sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, meningkatkan keterampilan bernalar dan keterampilan berpikir kritis. Adapun isian yang high order thinking skill, tapi isian tersebut bukan muatan IPS, melainkan IPA dan matematika. Mungkin cukup sekian di subtema 1 ini muatan IPS-nya. Untuk subtema 2, 3, dan 4 akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada subtema ini terdapat 6 pembelajaran, di mana setiap pembelajarannya ini tuh ada sedikit tentang konten-konten IPS-nya. Di tengah banyak dominannya mata pelajaran IPA. Contoh dari pembelajaran 1, terdapat muatan IPS yang mana itu ada suatu gambar di mana seorang ibu akan ada di masa perubahan atau pertumbuhan setiap anak, baik dimulai dari kecil sampai hingga dewasa. Hal itu menunjukkan bahwasanya peran ibu dalam mendampingi anak itu terlihat gitu di gambar tersebut. Nah, pada kegiatan bersama orang tua yang lainnya juga, itu anak diharapkan menunjukkan sikap untuk menghargai orang tua saat menceritakan perubahan yang dialaminya. Anak juga mengenal, jadi lebih tahu gitu pengalaman dirinya dari cerita orang tua. Pada pembelajaran kedua, itu muatan IPS-nya adalah menceritakan pengalaman dirinya, dan diharapkan siswa ini akan mensyukuri sikap mensyukuri perbedaan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ada juga pengembangan sikap-sikap sosial lainnya, seperti menghargai perbedaan pada setiap orang, terutama perbedaan fisik, dan membantu teman. Siswa juga menunjukkan sikap saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia secara baik. Pelajaran ketiga, siswa diharapkan itu menunjukkan sikap kerjasama gitu dengan kelompoknya saat menciptakan gerakan tangan. Nah, di pembelajaran ini muatan IPS-nya itu hanya berupa sikap-sikap sosial gitu yang diharapkan ada dalam diri anak. Selain itu juga ada siswa mampu menunjukkan sikap menjaga makanan yang dikonsumsi agar makanan itu tetap bersih dan juga sehat, dan siswa diharapkan menerapkan sikap peduli terhadap kesehatan dirinya sendiri. Pada pembelajaran keempat, siswa itu ditunjukkan bagaimana sih sikap untuk simpati kepada teman dengan ikut merasakan sedih saat temannya jatuh, dan mampu membantu temannya untuk berdiri dan menghiburnya supaya tidak sedih. Nah, hal itu juga selain simpati dengan mengikuti rasa sedih, dengan membantu dan menghiburnya juga menumbuhkan sikap empati. Selain itu juga siswa diharapkan bisa saling menghargai terhadap perbedaan makanan kesukaan dengan teman-temannya, dan bisa saling bekerja sama dengan kelompoknya saat sedang bermain. Pada pembelajaran kelima, sikap yang termasuk ke dalam muatan IPS-nya itu adalah saling menghargai perbedaan dan mampu selalu hidup rukun gitu.
di antara teman-temannya, karena perbedaan tersebut bukan menjadikannya dia membenci satu sama lain, tetapi bisa hidup rukun. Nah, selain itu juga siswa diharapkan bisa saling membantu saat dalam kesulitan dan saling bekerja sama. Nah, selain itu juga siswa diharapkan untuk berani gitu menceritakan pengalaman dirinya di depan teman-temannya. Pada pembelajaran ke-6 itu muatan IPS-nya itu adalah bagaimana sih kehidupan yang rajin dan sehat, dan jangan lupa dan tidak lupa gitu untuk taat kepada Tuhan, untuk selalu berdoa. Nah, di pembelajaran 6 ini anak juga dikenalkan bagaimana sih cara berdoa tiap-tiap agama. Nah, hal itu tuh menunjukkan bahwa di Indonesia, terkhusus di sekitar kita itu pasti ada agama yang berbeda gitu. Nah, sehingga anak diharapkan untuk bisa menghargai setiap agama gitu. Di sini saya akan menjelaskan analisis subtema 3 mengenai pertumbuhan hewan. Pada pembelajaran pertama, siswa diajarkan cara pertumbuhan dan perkembangan hewan, dan siswa juga diberikan pengetahuan jenis-jenis hewan, terutama hewan ayam. Kemudian, siswa juga belajar bentuk garis dan menggambar hewan. Kemudian, siswa diarahkan cara menghitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dalam matematika. Pada pembelajaran 2, siswa diajarkan cara memelihara dan merawat hewan dan mengetahui tumbuh dan perkembangan kucing. Kemudian juga siswa mengetahui cara perkembangan hewan. Kemudian siswa mengetahui ciri-ciri hewan kuda, dan siswa juga diajarkan cara bergerak, menari, mengikuti gerakan kuda, dan menolong teman saat teman itu kesusahan mempelajari tarian gerakan dengan cara menghargai dan saling membantu. Kemudian siswa diajarkan cara menggambar motif, yaitu motif ikan, dan juga mengetahui perkembangan dan pertumbuhan ikan. Kemudian siswa juga diajari cara menghitung, menjumlah, pemahaman matematika. Kemudian ada pembelajaran matematika. Kemudian ada pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini, siswa mengetahui bagaimana proses daur hidup kupu-kupu, di mana mengetahui tahap-tahap kupu-kupu itu berkembang. Kemudian siswa juga dilatih untuk bergerak menirukan gerakan kupu-kupu bersama teman-temannya. Kemudian pada pembelajaran 5, di mana pembelajaran 5 ini menghargai perbedaan keberanian, di mana siswa tidak boleh mengejek temannya yang takut dengan sesuatu, apalagi mengganggu dan menakut-nakuti dengan sesuatu yang ditakuti oleh temannya. Siswa juga harus menghargai dan membantu temannya agar tidak takut. Pada pembelajaran 5 ini juga banyak pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan yang cenderung masuk dalam pembelajaran IPA, namun pada pembelajaran ini juga sebenarnya siswa diajarkan untuk menyayangi hewan yang sama-sama makhluk hidup ciptaan Tuhan, dan siswa juga ikut serta untuk melestarikan hewan, yang mana hewan juga memberi banyak manfaat bagi manusia. Kemudian pada pembelajaran 6 ini terdapat konten IPS, yaitu siswa mengenal bahaya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, yaitu seperti demam berdarah dan malaria. Dengan ini, siswa harus menerapkan pencegahan, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Siswa juga belajar untuk mengingatkan orang lain akan bahaya nyamuk DBD ini dengan membuat poster dan menyampaikannya kepada teman-temannya bahwa menjaga kebersihan merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Dan dengan menerapkan menjaga kebersihan akan saling menjaga satu sama lain agar tidak terjangkit berbagai macam penyakit seperti demam berdarah. Nilai karakter yang terdapat pada pembelajaran ini yaitu kepedulian, kerjasama, dan kasih sayang antar teman-temannya. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari subtema 4. Dimulai dari pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini terdapat konten IPS, yaitu siswa belajar untuk mensyukuri tumbuhan sebagai karunia Tuhan yang dapat memberikan banyak manfaat bagi manusia. Siswa juga belajar bahwa
Tumbuhan juga perlu bantuan manusia untuk berkembang biak. Dengan ini, siswa mengetahui bahwa manusia dan tumbuhan itu saling membutuhkan. Lalu di sini juga siswa diajarkan untuk bekerja sama dalam tugas mengumpulkan jenis daun. Siswa juga diajarkan berkreasi membuat mozaik dari daun kering dan biji tanaman. Dengan ini, siswa belajar memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitarnya menjadi sesuatu yang indah dan mungkin memiliki nilai ekonomis. Nilai karakter yang terdapat dalam pembelajaran 1 yaitu rasa jujur, kerjasama, dan saling menghargai. Kemudian di pembelajaran 2 terdapat konten IPS, yaitu siswa mengetahui proses perkembangbiakan semangka. Dengan ini, siswa belajar untuk menghargai seseorang petani, yaitu dalam menanam buah atau tanaman apapun itu membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Pada pembelajaran 2 ini juga, siswa belajar bermain bersama teman. Dengan memanfaatkan bambu, dengan ini siswa akan menjadi suka dengan permainan tradisional. Selain itu, siswa juga diajarkan pentingnya bekerja sama, cara bekerja sama yang baik, dan juga kebersamaan dengan teman. Nilai karakter pada pembelajaran 2 ini yaitu rasa syukur, menghargai, kerjasama, saling membantu, adil, kasih sayang, dan kerukunan. Lalu pada pembelajaran 3 terdapat muatan IPS, yaitu mengajarkan kepada siswa jenis-jenis bunga di berbagai negara. Lalu yang kedua, pemanfaatan tumbuhan bunga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada pembelajaran 4, siswa diajarkan untuk melestarikan umbi dengan cara perkembangbiakannya. Lalu ada juga interaksi sosial dengan teman dan melestarikan tanaman singkong. Di sini juga siswa diajarkan saling bekerja sama. Pada pembelajaran 5 terdapat muatan IPS, yaitu interaksi sosial bersama teman dalam melestarikan tanaman dengan cara perkembangbiakan. Lalu yang kedua diajarkan untuk mencintai lingkungan, merawat dan memelihara tanaman. Dan yang terakhir merawat lingkungan sekolah demi lingkungan bersih, asri, dan indah. Dan pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran 6, siswa diajarkan memelihara tanaman dan melestarikan tanaman dengan cara mencangkok tanaman. Dan pembelajaran yang kedua yaitu membantu orang tua. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil analisis tema 1 kelas 3. Yang pertama yaitu pada subtema 1 yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup. Muatan IPS yang terdapat pada subtema ini adalah karakter sosial, pengajaran bahwa sesama makhluk hidup atau makhluk sosial itu saling membutuhkan. Dalam subtema ini juga siswa belajar tentang pengalaman dirinya sebagai sumber cerita. Pengalaman ini diambil dari pengalaman mengamati pertumbuhan hewan dan berinteraksi sosial. Pengalaman bersyukur sebagai pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian di subtema ini siswa juga diajak untuk mengingat pertumbuhan dari kelas 1 sampai 3 yang mana tentunya ada unsur masa lampau atau yang lebih dikenal dengan sejarah dirinya. Selanjutnya pada subtema 2 yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muatan IPS yang ada pada subtema ini adalah siswa mampu berinteraksi baik dengan orang tua, guru, ataupun teman. Siswa juga diharapkan mampu menceritakan pengalaman dirinya di depan teman-temannya. Terdapat juga pengembangan sikap sosial yaitu saling menghargai perbedaan. Kemudian belajar untuk membantu teman. Selain itu, pada subtema ini juga membahas mengenai hidup rukun saat bersama teman yang berbeda kesukaannya. Siswa juga dikenalkan dengan kemajemukan agama yang ada di sekitar mereka. Nah, selanjutnya pada subtema 3 yang berjudul pertumbuhan hewan. Pada subtema ini terdapat muatan IPS yaitu sikap empati kepada sang makhluk hidup dengan mau merawat dan menjaga binatang di lingkungan rumahnya. Siswa juga diminta untuk berani meminta bantuan kepada guru atau orang tua jikalau ada hal-hal yang mereka belum pahami. Kemudian saling menghargai perbedaan, tidak mengganggu teman, mengajarkan teman untuk lebih berani dan kasih sayang dengan teman. Termasuk pada muatan IPS di subtema ini siswa juga diajarkan daur hidup nyamuk dan bahayanya sehingga siswa mampu melakukan pencegahan dan menerapkan perilaku hidup sehat dan senantiasa mengingatkan tentang bahaya nyamuk kepada sesama. Kemudian selanjutnya pada subtema 4
subtema 4 ini berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan. Nah, pada subtema ini siswa belajar untuk menyayangi dan melestarikan tumbuhan sebagai bentuk rasa syukur dan kewajibannya sebagai sesama makhluk hidup. Kegiatan melestarikan ini dilakukan baik di rumah, bersama orang tua, hingga di sekolah. Selain itu, juga siswa belajar berkreativitas dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, seperti membuat mozaik dari biji dan daun kering. Dalam bermain, siswa juga belajar kekompakan, kasih sayang, dan belajar menyukai permainan tradisional, yaitu memanfaatkan bambu sebagai alat untuk bermain bersama teman. Lain terdapat muatan IPS dalam buku tema ini juga terdapat karakter-karakter yang harus dikembangkan dalam pendidikan. Karakter tersebut antara lain yaitu toleransi, sikap menghargai, disiplin, kerja keras, demokratis, dan rasa ingin tahu. Nah, baik teman-teman, sekian pemaparan hasil analisis tema 1 kelas 3 yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.